Halo besku, selamat datang di channel Yodi Ferniawan. Di video kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman saya saat saya bisa join di perusahaan luar, guys. Ikuti terus channel kami, jangan sampai di skip, tonton sampai habis ya. Nah, kali ini menarik, guys, tonton sampai habis pokoknya. Di video kali ini pengalaman saya itu ya berbagai macam liuk-liuk lah. Itu karena tekad dan usaha dan ikhtiar saya akhirnya bisa join juga di perusahaan luar, karena semua pelaut Indonesia yang diidam-idamkan itu bisa join di perusahaan luar, guys. Kalau saya ini sekarang di tepatnya UAE, guys, Uni Emirat Arab ya. Saya lagi berlabuh di Dubai ini, guys. Mau muat ini, rencana mau muat terus bongkar di Irak, guys. Nah, pengalaman saya nggak semudah sampai sekarang, guys, karena butuh proses, guys. Saya pun dari berlayar sampai sekarang butuh proses 5 tahun untuk mencapai titik sampai sekarang, guys. Proses itu 5 tahun sampai sehingga saya bisa sampai sekarang ini, guys. Karena setiap pelaut pemula, pelaut baru lulus akademi ataupun yang dari non akademi, dari dasar, itu pun semua pasti menginginkan, guys, kerja di luar negeri karena hasilnya lumayan dan bisa untuk biaya hidup lah. Kalau di Indonesia ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau perusahaan nggak terlalu bonafit itu ya gajinya standar, guys. Standar antimo lah, kalau pelaut bilang itu standar antimo, guys. Nah, kalau di luar negeri kan udah pasti dolar, kalau di dalam negeri kan rupiah, guys. Makanya semua pelaut Indonesia walaupun baru dari akademi, dari non akademi, dari dasar, itu ingin join di luar negeri, guys, karena hasilnya yang pasti dan sudah cukup untuk biaya hidup. Nah, pengalaman saya itu dari awal sampai sekarang itu kan, awal-awal pun saya juga sering kena tipu, ngelamar di perusahaan ditolak, tidak dipercaya. Itu kan pasti, semua itu butuh proses, dan semua itu butuh proses, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita mau berusaha, terus berusaha, ikhtiar, berusaha pasti. Kalau menurut saya, guys, kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya, guys. Nanti hasil yang mengejar kita. Dulu saya pernah, guys, saya itu waktu jadi pelaut pemula, pelaut awal, saya pengen gaji yang lebih, guys, gaji yang tinggi, gaji yang besar, ya kan. Malah nggak kesampaian, guys. Akhirnya saya kena tipu, saya susah cari susah cari perusahaan gitu, guys. Tapi saya belajar dari pengalaman situ. Saya pokoknya yang di depan mata itu rezeki saya, guys. Saya ngelamar di perusahaan, guys. Perusahaan itu saya kirim CV, kirim email by email kan, kirim semua di semua perusahaan, yang perusahaan bagus kita kirim, guys. Jangan lupa, guys, ngopi dulu biar nggak panik, guys. Nah, setelah kita semua kirim perusahaan luar itu nggak ada yang nyangkut, guys, kalau kita non pengalaman. Dulu saya awal mula berkarir di tanker itu ya dari bawah juga, guys. Karena dulu saya itu waktu interview itu ditanya sama yang pihak interview, itu ditanya, "Pak, mohon maaf, ini Bapak belum punya pengalaman tanker, terus di sini harus pengalaman tanker minimal 2 tahun." Nah,
Saya cuma jawab, Bu, kan yang interview itu ibu-ibu lah. Bu, gimana saya mau punya pengalaman tanker, sedangkan setiap perusahaan tanker itu minimal 2 tahun pengalaman. Saya bilang gitu. Kalau saya nggak diterima di perusahaan ini, saya dapat pengalaman itu dari mana? Gitu. Saya bilang itu kan. Waktu itu saya bilang itu. Terus, ya Pak, coba saya konfirmasi dulu. Gitu. Dia masuk ke dalam kan. Masuk ke dalam. Akhirnya saya kan menunggu lama. Nah, waktu interview itu membosankan, lama pokoknya nunggu. Lama, terus dia datang kembali, Pak, gimana kalau saya bantuin tapi jadi mesboy, gitu. Karena saya dari umum, guys. Jadi mesboy itu apa? Mesboy itu yang bantuin koki gitu. Wah, nggak apa-apa Bu, yang penting saya kerja gitu. Awal mula itu guys, awal mula saya di kapal tanker berkarir. Nggak apa-apa Bu, yang penting saya kerja gitu. Ini gini Pak, nanti kalau Bapak kinerjanya bagus, bisa nanti dipromot, nggak sampai 3 bulan bisa dipromot guys. Nah di sini kan kontrak 6 bulan. Tuh. Waktu itu guys. Waktu itu saya, ya Bu nggak apa-apa, yang penting saya kerja itu kan. Saya pun dari bawah guys, saya merintis dari bawah, cari pengalaman, cari perusahaan bagus dari bawah guys. Semua itu nggak ada yang langsung meloncat tinggi, itu nggak ada kalau nggak dari warisan orang tuanya guys. Kita mau mencapai titik yang paling atas pun juga ada prosesnya. Habis itu saya interview kan, nah, akhirnya saya diterima di perusahaan itu guys, diterima naik ke kapal guys. Ya mungkin karena rezeki saya guys. Dalam kontrak 6 bulan kan, kontraknya 6 bulan tuh guys. Kontrak 6 bulan itu saya 3 kali PKL guys. Dari mesboy, wiper sampai oiler langsung guys. Di promot itu. Enggak sampai 6 bulan saya 3 kali PKL lah. PKL pertama mesboy, PKL kedua wiper, PKL ketiga oiler. Oiler itu belum sampai 6 bulan saya udah jadi oiler itu guys. Akhirnya oiler terus, saya cari pengalaman oiler di kapal tanker terus guys. Dari pengalaman saya di kapal tanker itu minimal 1 tahun guys. Kalau setiap perusahaan itu pasti kan mintanya 2 tahun pengalaman. Saya waktu kemarin itu setiap kapal itu minimal 1 tahun guys. Ada yang 2 tahun setengah, ada yang 1 tahun setengah, paling lama 2 tahun setengah. Tuh, akhirnya saya pengalaman udah lumayan, kapalnya juga udah lumayan. Saya mencoba untuk melamar di perusahaan yang luar, perusahaan yang bonafit, supaya gajinya lebih lah terus terang. Karena setiap orang itu pasti mencari gaji yang lebih. Nah habis itu kan setelah pengalaman saya udah bagus, lumayan bagus lah, terus skill udah ada ya kan, saya sampai sekarang itu ya ibaratnya memang rezeki lah guys. Sampai sekarang itu saya jadi, kalau di kapal ini saya jadi nambang guys. Saya untuk mencapai sesuatu hal yang nambang itu ibarat kata mandor, kita sama aja. Itu sampai titik yang sekarang itu saya butuh proses guys. Proses itu enggak 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun sampai sekarang ini guys. Enggak secepat kayak kita membalikkan telapak tangan. Kita butuh waktu 5 tahun untuk menjadi nambang yang gajinya lumayan lah. Kalau nambang itu kalau di luar itu setara masinis 3 di Indonesia, ya bahkan lebih, tergantung perusahaan dan tergantung kapal guys. Nah sampai akhirnya saya ngelamar di perusahaan luar, akhirnya saya keterima di perusahaan ini, dan
Saya pun juga baru di perusahaan ini, guys. Non pengalaman kapal luar baru. Saya akan cerita nanti semua pengalaman saya di sini, guys. Saya kasih tahu supaya kalian ada motivasi, guys. Saran komentar boleh terus di bawah kolom komentar, guys. Motivasi kalian supaya kalian bisa menjadi yang lebih baik, guys. Punya cita-cita setinggi langit boleh lah. Yang penting jangan mendahului Tuhan, guys. Itu apapun yang di depan mata kamu itu rezeki kamu, guys. Itu ambil aja. Nanti suatu saat pasti kalau skill udah ada, pengalaman udah ada, uang yang akan mengejarmu, guys. Pasti itu. Nah, setelah itu saya udah join di perusahaan ini. Nah, itulah pengalaman saya. Alhamdulillah saya bersyukur sampai saat ini saya bisa sampai sekarang, guys. Itu cerita pengalaman saya dari nol sampai sekarang, guys. Itu nggak semudah kayak 1 tahun langsung bisa, itu nggak. Ya ada beda-beda orang, beda, guys. Ini cerita saya, pengalaman, makanya saya kasih saran supaya kalian itu carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, baru nanti salary akan mengikuti pengalaman kamu, guys. Itu yang saya alami, guys. Saya dulu non pengalaman mau salary yang tinggi, ya kalau nggak rezeki susah, guys. Kalau memang rezeki dari yang di atas itu bisa, guys. Tapi kalau memang kita non pengalaman itu susah, guys. Di semua perusahaan pun susah lah kalau memang nggak rezeki sekali. Satu kan ada calo itu kayak broker di pelaut, itu ada broker itu bisa join, tapi kan pakai cas, guys. Casnya kadang tinggi besar itu, kalau nggak pasti kita kena tipu. Saya pun dulu pernah kena tipu juga. Nah, tapi kalau kalian sudah pengalaman, kalian sudah punya skill, itu salary yang akan mengikuti kalian, guys. Tenang aja, pasti itu. Dan kalian harus berani mencoba seperti VT saya sebelumnya itu. Nah, itu gimana supaya kita bisa join di perusahaan luar, cara kita kumpul di perusahaan luar, cara KKM-nya biar kita nggak kena marah atau apa, kan ada nanti ceritanya di situ, guys. Nah, itulah video sekian dari kami, cerita kami, pengalaman kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tonton video-video selanjutnya. See you, besku. Dadah, besku. Bye-bye.